Mukarram Abah Yai, dengan hormat saya persilahkan semonggo Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina syafina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ali baiti wa dhurriyyatihi wa uladil kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabi barakati Sayyidina Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barakati Sayyidina Nabiyina Ibrahim alaihi salam, barakati Sayyidina Ismail salam, barakati Sayyidina Sultan Awliya Syah Abdul Qadir Jana Syah Maulana Muhammad Bahauddin Naqshbandi Khajah Allahumma khulabai Rashidin Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali radhiyallahu anhum awliya malaikat muqarrabin Jibril Israfil Mikail wa jamil anbiya al-mursalin wal ulama wa masyayikh al-muallifi hadha kitab taqaikul ahbad ya Allah. بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله يا ذو الجلال والإكرام. ما شاء الله يا كبر بشر الذين كفروا وسدوا تنقلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Iwamit on air nyuwun ngapunten injing niki kita mboten bareng kalih santri karena posisi santri lagi padha libur wangsul ngoten. Paling enten lare pitu niki ngaji kula kalih jenengan sedaya ngoten nggih. Iya, Pak. Iki kebetulan Abah dinten niki lagi disukani kesaenan kalih Gusti Allah. Boyoke Abah niku rada sakit ngoten lho. Jadi diganjar kalih Gusti Allah boyoke mungkin rada istirahat ngoten mungkin nggih. Iki kula ya boyoke kok penak ngoten. Kali ditempel koyo napa diurut, Pak? Nggih, niki kula kan goleki sing tukang refleks napa-napa boyoke penak apa. Parutan jae niku di olehaken niku. Apa karena wis tuwa ngoten nggih. Kadosipun. Subhanallah. Muga-muga sedaya sehat walafiat. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus saminu asara utai bab kang kaping 19 samaniatun 18 fi dzikri kiramil katibaini ing dalem nerangaken malaikat pencatat, malaikat yang mulia pencatat amal. Katibaini kang nyatet amal karone. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiyat dan citaken anakulal insani teman setune saben-saben menungso mangahu sertane menungso sapa malakani ana malaikat loro.
sapa malakani ana malaikat loro. Akhaduhuma utai salah suwijine malakani, akhaduhuma utawi salah suwijine malakani ngan yaminihi saking arah tengene manungsa yaktubu nulis sapa malaikat sapa akhad alhasanati ing pira-pira penggawean bagus. Waira syahadatil ukhra sakliyane nekseni perkara kang weneh. Wasani utai kang kaping pintu ngan yasarihi saking kiwane menungso yaktubu nulis sapa malaikat as-sayyiati ing perkara kang Allah. Wala yaktubu lan ora nulis ha ing sayyiat illa bisahadatin angin kelawan syahadat sahibihi kang duweni nas. Fa in qa'ada mongko lamun lungguh sapa akaduhuma selasut jemalakaini ngan yaminihi saking arah tengene ingsan wal ukhra lan kang beneh ngan yasarihi saking arah kiwane menungso. Fa in masya mongko lamun gepok mongko lamun lumaku sapa insan yakunu mongko ana sapa akaduhuma salah sujine malakani khalafahu ana ing burine insan. Wa amamahu lan ana ngarepe insan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu bab nerangkan malaikat loro, malaikat katibaini. Sapa malaikat katibaini niku malaikat raqib dan atid. Malaikat sing sebelah kanan niku nyatat yaktubul hasanat. Malaikat sing sebelah kiwa niku nyatat sayyiat perkara sing Allah. Hakikatnya di badan manusia itu apapun yang kita lakukan, itu ada yang mencatat, ada yang mengawasi, ada yang menilai, ada yang ngurusi, bahkan fa'in masya. Jikalau kita berjalan di mana saja kita berada, maka malaikat akhaduhuma khalfahu, maka salah satu malaikat ana mburimu sebelah kanan, ana mburimu sebelah kiwa. Terus malaikat itu mbuntuti awake dhewe, apa sing dilakoni awake dhewe dicatat karo malaikat. Ini sebenarnya kalau manusia punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terlalu banyak kita berbuat jahat. Tidak akan terlalu banyak awake dhewe gawe dosa. Lah ngopo? Karena wis ana pengawasan melekat. Waskat namanya. Pengawasan melekat yaitu malaikat. Lah semalawa ini awake dhewe ora wedi karo Gusti Allah, gawe dosa ora wedi. Bahkan gawe maksiat anak sing ora wedi. Ora wedi karo malaikat, ora wedi dicatat. Malah wedi karo polisi. Hari ini menungso niki wedi karo polisi. Karo menungso niku malah rapat wedi, karo Gusti Allah ya ora ketok. Nah kalau malah menungso niki awake dhewe wong sing beriman tidak punya iman yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, tidak beriman kepada yang gaib, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Karena kekuatan orang mukmin itu ada di hati. Ada yang sesuatu yang berkaitan dengan yang gaib. Jika umat Islam sudah tidak percaya dengan hal yang gaib, kemudian umat Islam percaya hal-hal yang hanya masuk akal, yang tidak masuk akal itu nanti tidak bisa diterima, maka nanti betul orang-orang kafir mengatakan bahwa orang Muslim itu punya agama namanya agama Islam. Dan satu-satunya di dunia agama yang nggak punya Tuhan itu hanya agama Islam. Mana Tuhannya agama Islam? Kapan dia ketemu sama Tuhannya? Apa yang disembah oleh Islam? Toh nyatanya juga nggak ketemu juga, nggak kelihatan juga. Alam ini sudah ditata yang sedemikian rupa.
tergantung kita mengaturnya. Kita nggak butuh Tuhan lagi. Kita ini butuh mengaturnya, bukan butuh dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah tidak ada. Loh, kalau gitu yang menciptakan siapa? Tuhan telah menciptakan langit dan bumi diberikan kepada manusia. Tuhan sudah mati. Nggak usah disembah. Nggak usah diurusi. Di Tuhan yudabbiru minas sama'i ilal ard. Tuhan itu telah mengatur administrasi dari langit sampai diatur ke bumi. Berjalan dengan sendirinya. Tumbuhan hidup dengan sendirinya. Buah dengan buah sendirinya. Apalagi laut berjalan dengan sendirinya. Jadi nggak usah kita menyembah Tuhan. Alam ini sudah berjalan, sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Esa sebelum Tuhan yang meninggal dunia. Napa nggih ngoten? Akhire wong napa? Ateis, komunis, ora percaya karo Gusti Allah. Ora Gusti Allah ki ora ketok. Leres napa mboten, Bu? Terus, Bah, nek sing mboten percaya, Jangan coba Gusti mundi coba ditikoki. Ayo lek diomong ditikoki meneh. Mbak, sapa ketua Ibu Amit ya Zulaikha? Ndak Imra'atul Mufidah, Pak. Oh iya, Bunda Imra'atul Mufidah. Iki jenenge kok apik temen ya Bunda Imra'atul Mufidah. Kalau anak saya namanya Yufida. Bunda Imra'atul Mufidah ora percaya karo Gusti Allah. Ya ora butuh ditikoki Bunda Imra'atul Mufidah. Sampeyan salat ki ngopo? Nyembah. Lah mana Tuhan? Tuhan saya ada di hati saya. Bagaimana nanti kalau sampean mati nggak ketemu Tuhanmu? Kemudian nanti katanya nanti ada akhirat juga kamu nggak ketemu Tuhanmu. Tuhanmu di mana? Apa jawabannya Bu Imra'atul Mufidah coba? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa alihi washabihi. Kemudian sampai ditanya lagi, bagaimana nanti kalau kamu nggak ketemu Tuhanmu dan ternyata kamu nggak punya Tuhan di alam kubur nanti? Jawaban kita adalah, Bapak Ibu, Tuhanku ada di hatiku. Tuhanku tidak sama dengan Tuhanmu. Karena Tuhanku tidak sama dengan hambanya, tidak sama dengan manusia. Kalau Tuhan ini sama dengan manusia, sama dengan hamba, dan sama dengan apa yang ada di dunia, itu namanya bukan Tuhan. Itu namanya yang membuat manusia baru disembah-sembah. Karena di dunia nggak ada yang paling hebat kecuali manusia. Nggak ada yang paling kuat kecuali manusia. Apa yang tidak dimakan manusia? Aspal dimakan manusia. Jin saja kalau kelihatan dimakan oleh manusia. Setan itu kalau kelihatan dimakan oleh manusia. Apa yang tidak dimakan oleh manusia? Besi dimakan oleh manusia. Wah, lengoten. Jawabannya Ibu Imra'atul, Tuhan saya ada di hati saya. Dan kalian lebih celaka nanti sekalian di akhirat bila berjumpa dengan Tuhanku. Sementara kau tidak percaya dengan Tuhanku, kau akan celaka nanti kalau kau akan ketemu dengan Tuhanku. Bagaimana Pak kalau sampai nanti di akhirat di alam kubur ketemu dengan Tuhanku? Apakah kalian tidak menyesal? Hari ini kau menyembah berhala. Hari ini kau menyembah patung. Kau hari ini menyembah Bunda Maria. Kau hari ini menyembah Yesus dan lain sebagainya. Bahkan ada yang tidak menyembah apa-apa. Ini akan terjadi, Bu. Bahwa Islam itu agama yang lucu. Agama yang lucu. Orang agama kok nggak punya Tuhan. Tuhannya nggak kelihatan kok disembah-sembah. Sujud-sujud, rukuk-rukuk, main itu namanya main-main. Terus apa itu? Di Makkah itu hanya batu dibangun seperti itu, diputeri, dicium-cium. Mau itu kan musyrik juga itu. Hanya lari-lari antara Safa dan Marwah namanya sa'i.
Ibadah apa lari-lari itu? Masya Allah, Bu. Padahal kita punya raqib dan atid yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana nanti kalau kita di alam kubur berjumpa dengan nur Allah? Bagaimana nanti di akhirat kalau kita berjumpa dengan Allah? Bagaimana orang mereka yang masuk akal tidak mengetahui agama? Mereka lebih tidak percaya dengan Tuhannya. Sesungguhnya yang mengatur dunia ini siapa? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Fa inna ma yakunu ahaduhuma inda ra'sihi wal ukhra. Apabila kita tidur, malaikat itu ada di kepala kita. Apabila kita sedang berhenti, wal ukhra inda rijlaihi, maka malaikat itu ada di samping kaki kita kedua. Masya Allah. Dan malaikat itu khamsatu amlakin, malakani bilaili wa malakani bin nahar. Ada malaikat yang mengawasi kita setiap hari, itu ada 5 malaikat, baik waktu siang maupun waktu malam. Wa malakun la yudarikuhu fi waqti minal awqat, yang setiap waktu malaikat itu menulis, melihat, meneliti dan melaporkan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia A itu berbuat demikian, melakukan demikian, melakukan demikian. Sehingga manusia tahu-tahu hidupnya tersiksa, tahu-tahu hidupnya bermasalah, tahu-tahu hidupnya sakit, tahu-tahu hidupnya tidak dapat ditolong lagi. Ada orang yang berangkat kerja sehat, begitu sudah sampai di tempat kerja, selesai kerja, perutnya sakit, pulang sudah jadi mayat. Ada orang yang sedang duduk, tahu-tahu sakit jantung, pulang jadi mayat. Ini luar biasa, Bapak sekalian. Makanya, dikala kita sudah tidak percaya lagi dengan Allah, yudabbiru minas sama'i wal ard ilal ard, maka kita akan celaka dalam kehidupan ini, dan kita tidak akan merasakan kenikmatan bahagia ini, dan kita tidak akan merasakan kesenangan dalam hidup ini, apalagi nanti di yaumil kiamah, apalagi nanti di alam kubur, apalagi nanti di akhirat. Masya Allah, Ibu. Mudah-mudahan, ayo, orang yang beriman harus menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini mulai diolah semua dunia, Bu. Ya, termasuk Indonesia ini sudah mulai diolah. Untuk apa percaya sama Tuhan? Sehingga hari ini antara orang Muslim, dari mulai kalangan NU dan lain sebagainya, apalagi kaum radikalis, mereka mulai berani menantang kepada keadaan dunia yang hari ini sangat sekali yang luar biasa. Nah, akhirnya mereka mulai percaya dengan hal-hal yang gaib, karena kejadian, ternyata berbagai macam kejadian. Tidak ada manusia yang mampu untuk mengatur. Ternyata tidak ada satu manusia pun yang mampu melerai. Dan tidak ada satu manusia pun yang mampu mencegah musibah yang ada di Indonesia. Luar biasa. Ini sebenarnya peringatan kepada Allah, peringatan kepada kita, peringatan dari Allah kepada kita semua, bahwa sesungguhnya di balik hal-hal yang nyata, itu ada sesuatu yang gaib, ada kekuatan yang gaib, ada kehebatan yang gaib, yang kita tidak mampu melihat dengan kasat mata kita, tapi kita mampu melihat dengan hati nurani kita, dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten nggih, Bu. Ayo podo dijogo imane supaya awake dhewe betul-betul terselamatkan dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya robbal alamin.
Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam waruya lan den citaaken anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sahibal yamin temen sedene wong kang jaga malaikat kang sebelah kanan iku aminun kang kena den percaya ngala sahib simal ngungkuli ing atase malaikat sebelah kiwa. Faida amala mongko ari kane nglakoni ngamal sapa al-abdu kawula sayiatan ing Allah wa arada mongko ngarepaken sapa sahibus simal ayak tuba yen to nulis sapa sahibus simal ha ing sayiat. Kala ngucap lahu maring sahibus simal sapa sahibul yamin malaikat kang kanan amsik ngeker sira payam siku mongko ngeker sabna saatin ing 7 jam fa inistaghfara mongko lamun ngapura sapa Gusti Allah lam yaktub mongko ora nulis sapa malaikat. Masya Allah Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda malaikat simal malaikat kanan malaikat kiri niku padha-padha njogo nalikane hamba wa inna amila abdu sayiatan nalikane seorang hamba berbuat kejelekan maka malaikat sebelah kiri pengene menulis dengan kejelekan. Kemudian malaikat yamin malaikat sebelah kanan berkata hei malaikat simal hei malaikat sebelah kiwa jangan kau tulis dulu kejelekan itu. Tunggu sampai 7 jam. Tunggu sampai 7 jam. Sab'a saatin. Tunggu sampai 7 jam. Siapa tahu dia beristighfar. Siapa tahu dia sujud kepada Allah. Siapa tahu dia memohon ampun kepada Allah. Fa in istighfara, jikalau Allah mengampuni lam yaktub. Seandainya Allah mengampuni dosa-dosanya, maka dia tidak ditulis oleh malaikat kejelekannya. Ya Allah, berarti luar biasa umat Islam ya. Awal ini jan dimulyakake lho Gusti Allah. Masya Allah. Seandainya kita berbuat dosa, malaikat itu sik nunggu 7 jam, sapa ngerti Gusti Allah ngapura. Kalau Allah memberikan ampunan kepada mereka, maka malaikat tidak mencatat kejelekan. Wa illam yastaghfir lan lamun ora ngapura sapa Allah Gusti Allah, kata mongko nulis sapa malaikat sayiatan ing kejelekan wahidatan kang siji. Kalau dia berbuat jelek sekali belum diampuni oleh Allah, maka malaikat hanya menulis 1 kejelekan. 1 kejelekan. Masya Allah. Fa in amila hasanatan. Niki, jikalau dia berbuat kebaikan, qabada abdu. Ya Rabbi, wa katabna bi abdika naktubu amalihi faqad kubidat ruhahu fa idatan. Malaikat siyamin, malaikat kanan ngomong, ya Rabbi, saya mencatat perbuatan baik hambamu dengan berlipat ganda 10 sampai 100 kebaikan. Sekali berbuat baik dicatat oleh Allah pahalanya 10 sampai 100 kebaikan. Sementara yang jelek ditulis oleh Allah, ditulis oleh malaikat 1 kejelekan, ditulis 1 kejelekan. Kalau berbuat kebaikan, 1 kebaikan ditulis 10 sampai 100 kebaikan. Subhanallah. Betapa murahnya Allah, betapa mulianya Allah, betapa baiknya. Oleh karena itu saudaraku, Iwamit on Air, jangan menghina kalau kalian masih melihat saudaramu berbuat maksiat. Jangan kau ocai melampaui batas jika saudaramu masih senang berbuat maksiat. Jika mampu dan bisa nasihatilah mereka dengan baik-baik.
Nasihatilah mereka dengan lemah lembut dan sopan santun. Jika memang dinasihati sudah tidak mampu, doakan mereka kepada Allah, bahwa yang punya hati itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menggerakkan perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya dititipi ilmu, dititipi lesan, suruh memberikan kebaikan. Ayo kita selalu berdakwah yang tidak ada henti-hentinya kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang masih senang berbuat maksiat. Kemudian kalau tetap tidak mau kita doakan, jangan menghina, jangan mengejek, jangan mendoakan yang jelek kepada orang yang sedang berbuat maksiat. Karena kejelekan itu nanti akan balik kepada diri kita. Berhati-hatilah, alam gaib ini sangat menakutkan. Kita tidak tahu apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu percaya bahwa alam gaib itu ternyata betul-betul ada. Dan itu di luar kemampuan akal manusia, tidak mampu dilihat oleh kasat mata. Tapi dia mampu basirun, mengangan-angan di dalam hati bahwa Allah lah yang mengatur segala-galanya. Mudah-mudahan kita mengerti, berhati-hati. Di dalam badan kita ada pengawas melekat namanya malaikat yang luar biasanya. Jika berbuat baik maka 10 sampai 100, jika berbuat jelek hanya ditulis 1. Jangan menghina kepada orang yang masih senang berbuat maksiat. Kita doakan mudah-mudahan dia tobat dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, ya Allah. Engkau maha pengampun, Engkau maha kasih sayang, Engkau maha pengampun, Engkau maha kasih sayang, ya Allah. Allahumma hdina siratal mustaqim, ya Allah. Berilah kami petunjuk ke jalan yang baik, ya Allah. Berilah kami hidayah ke jalan yang lurus, ya Allah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sabbit imanana wa islamana fid dari dunya ila daril akhirah. Ya Allah, tetapkanlah iman kami, Islam kami, iman kami, Islam kami, dunia sampai akhirat, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika riyanar. Ya Allah, kami mohon amal kami yang baik, berikan kami surgamu, ya Allah. Jauhilah kamu dari murkamu, ya Allah. Berikan kepada kami selalu hambamu yang baik dan hambamu yang selalu bersyukur atas nikmatmu, ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana aghfir lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Allah, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, demikian kajian kitab Taqwaul Akhbar yang berkaitan dengan badan kita, malaikat yang meneliti kita, malaikat yang mencatat amal kita. Mudah-mudahan kita semua lebih baik, dan lebih baik, sehingga kita nanti di dunia bahagia, di akhirat kita mulia dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwafiq ila kami thariq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa watase wonten wekdal tanya jawab apa? Oh nggih, monggo. Kalih monggo. Monggo Ibu Tulip dipandu. Monggo tulip. Jamaah imamen yang ingin bertanya silakan di pamutnya, jangan lupa passwordnya ke orang pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Bu Susi Cempaka dari Indonesia. Iwamid. Jihad ya Allah akbar barakallah. Yang ingin saya pertanyakan tentang seorang yang sudah melahirkan itu biasanya kan ada acara 1 bulanan dan seterusnya seperti itu ya Pak. Nah ini tentang kakang benar apa lupa saya. Ini Among dan juga Kaki Among. Enggak niku apa kok lali apa? Enggak, itu apakah yang dimaksud 2 itu adalah 2 malaikat apa? Yang seperti apa tadi sampaikan seperti itu, karena saya juga tidak paham dan hanya mengikuti dari orang-orang sekitar ataupun kejawen seperti itu, dan juga tetap mengikuti kayak bikin among-among seperti itu apa? Mohon dijelaskan dan terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Langsung untuk jawabannya apa? Oke. Baik, kaki Among, kiki Among, nunu Among, among. Dalam Islam tidak ada. Adanya itu ya bersodakoh, dia umur 1 bulan, 8 dinol. Sodakoh, lidafil bala, asodakotu lidafil bala. Kalau dia mau berbicara kiki Among, among, sebenarnya ya yang ngomong dia itu adalah ya malaikat Raqib dan Atid. Kemudian kalau percayanya dengan setan jin nggak berani mendekati anak-anak. Orang dia nggak punya dosa. Maka Nini Among, kaki Among itu sebenarnya Raqib dan Atid. Tapi nggak tahu bahasanya mereka Nini Among, Among itu dulu dari mana gitu. Ya, bahasa mereka mungkin alam gaib, tetap kepada malaikat Raqib dan Atid. Tapi dalam Islam, anak yang sehat walafiat sudah mencapai umur 8 dino, 36 hari, kemudian 36 hari sampai 1 tahun selalu kita bersedekah. Untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak kita ini tetap terjaga sehat, anak kita itu menjadi baik. Karena dengan sedekah itu orang selalu mendoakan. Maka menurutku yang terbaik ya sudah diniati sedekah mawon. Soal ada yang menghajatkan bahwa pancer wali, pancer opo lah ngoten, kula nggih mboten paham karena saya tidak mengkaji itu. Tapi yang setelah saya teliti bahwa niatnya semuanya adalah bersyukur kepada Allah lantaran sedekah itu mudah-mudahan dikabulkan doanya oleh Allah atas bantuan doa-doa sedulur-sedulur sedoyonipun. Nggih. Ini enten gawe nene sekuduk niku rasane enak niki muga-muga dadi sae lantaran sedekah sekuduk nuwun bantuan panjenengan sedaya muga sedaya mawon dados sae lan pangestuwun bantuan doa aja muga-muga berkah wilujeng donya akhiratipun. Nggih. Sampeyan paham niku. Sampeyan paham, Bu. Kados dalam nanti aku mau tanya juga sama Pak Ustadz.
lagi enggak ya, tapi orang itu sudah menjadi pengadatan orang dulu ya monggo. Nah kita ini niatnya sedekah wis. Pokoknya anak umur 8 dino, anak umur 3 bulan, 8 dino, setahun. Wis pokoknya diniati sedekah itu kebaikan yang luar biasa, dan orang yang bersedekah mendoakan kepada kita, dan mudah-mudahan malaikat mencatat yang terbaik sehingga anak-anak kita menjadi baik. Wis niku mawon. Ya, niku mawon pun. Berarti kaki anom nini anom bisa dibahas lah. Karena kaki anom sama nini anom itu maksudnya bapak si enom lan mama si enom oleh rabi meneh ngono maksudnya. Salu ala Nabi Muhammad. Oleh rabi. Terus aku maksudnya malah rabi meneh no, Pak. Kok malah guyu ki. Ya wes nggak. Ya wong urip kok sah amat. Urip iki gawe kepenak, seneng sedekah, seneng guyu, seneng bantu wong ngoten mawon lah nggih. Insyaallah berkah. Amin. Monggo wonten yang lain. Amin. Insyaallah. Salam dulu. Monggo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anten Ibu Miftah, monggo langsung. ya. Abah niki nganu nggih. Pertanyaane kula minta dari banyak pertanyaane 18 plus. Harus. Anu niki menyangkut LDR, Bang. Menyangkut hubungan jarak jauh yang bukan pasangan halal. Niki misalkan lewat video call niku, Bang. Niku nyium HP ngoten, Bang. Ngoten, Bang. Lah niki dari situ timbul sedikit syahwat renyang hati ngoten, Bang. Nggih. Niku pripun, Bang? Nggih, yang halal kan biasa mawon. Nggih, ini bukan untuk yang bukan halal. Bang, makasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, kula niki ndelok fotone Mbak Kamsini ya. Mbak Kamsini fotone wayu lah no. Ya niki. Dan Mbak Kamsini tasik wonten niku ya. Insyaallah di dalam apa mungkin bisa. Nah, atau kula nyapa ndelok fotone Nikmatul Khairiyah atau Ibu Imraatul Mufidah. Nanti tak fotone Ibu Imraatul Mufidah raketo iki tak goleki. Nah, kemudian kalau video call, terus kemudian begitu video call memang mulai diawali dengan berbicaraan yang berbau seks, yang berbau ya seperti itulah. Kemudian saling mencium melalui HP, yang bukan halal. Bagaimana dosanya? Dosa, tetap dosa dan haram. Nyuwun ngapunten ingkang kathah, tetap Allah Maha Pengampun jika mau bertobat. Ya, Allah Maha Pengampun. Apa kan sudah berkali-kali bilang, dosa yang paling menyusahkan adalah seorang laki-laki berzina, seorang laki-laki yang sudah punya istri berzina dengan perempuan masih punya istri. Itu yang susah sekali untuk diampuni dan tobatnya. Kalau dengan gadis, dia makin mungkin masih punya proses, tapi ya dosa besar. Tapi ya dosa yang paling mengerikan itu laki-laki beristri berzina dengan perempuan yang masih bersuami. Dosa yang paling besar lagi adalah seorang perempuan yang masih bersuami berzina dengan laki-laki yang masih punya istri. Ini yang besar. Kemudian yang ketiganya adalah seorang perempuan yang hamil di luar nikah, lahir perempuan, begitu nanti nikah orang tuanya yang menghamili itu jadi wali. Ini dosa yang tidak akan berhenti, dosa yang selalu mengalir sampai yaumul kiamah. Maka ini yang sangat menakutkan bagi saya, kalau orang itu berzina, berselingkuhlah dengan orang yang masih punya suami.
Lek abah pengen selingkuh ya karo gadis wae, ngopo selingkuh karo wong sing dibuju. Ya paling enggak rondo sing lairi sesar lah, rondo lahir sesar kan sik lumayan ngoten. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki ra anak telu, Bah. Rondo lahir Cesar kan perawan, Pak. Ya, terima kasih ya, Pak. Insyaallah dipahami ya, Bu Miftah. Ya, mohon dimengerti ya bahwa seperti Ya, itulah tetap kita berdoa. Ya, sampun matur sembah nuwun. Iya, matur nuwun, Abah. Matur nuwun. Rondo lahir Cesar. Ya, insyaallah. Anak 3 sesar 2 kali, Bang. Berarti kan perawan. Tidak gadis. Ya. Bu sampun nggih apa wedale? Ya, sampun mangga nggih matur sembah nuwun nggih. Sampun ngapunten. Ngapunten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.